Halo Capricorn, ini adalah general reading, general love reading. Tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Saya akan letakkan tebaran atas dan bawah, silahkan sesuaikan sendiri di mana situasi Anda berada. Baiklah, mari kita mulai. Seperti apa Oktober Anda? Seseorang di atas. Oke. Seseorang di bawah. Tremor. Baiklah. Saya rasa di sini untuk orang yang ada di atas ini sangat mencintaikah orang yang ada di bawah, but mungkin orang yang ada di bawah ini orang yang mungkin, bagaimana mengatakannya, dia ini yang saya rasa sering menjalani hubungan yang pendek-pendek saja. Dia meninggalkan hubungan entah karena dengan alasan apapun. Yang intinya dia hanya menjalani hubungan, sering menjalani hubungan pendek saja. Dia meninggalkan hubungan karena bosan, bisa juga. Karena mungkin sudah tidak ada yang bisa dia manfaatkan, atau seperti itu. Dia sudah tidak merasa nyaman. Entah apapun alasannya yang membuat dia tidak nyaman. Dan ya, mungkin tipe-tipe yang minim tanggung jawab dalam sebuah komitmen. Apakah mungkin orang yang belia? Apakah mungkin membuat keputusan atau komitmen tidak berpikir panjang? Jadi intinya adalah orang yang melakukan hubungan yang pendek-pendek saja. Termasuk hubungan ini, apakah dia sudah mulai bosan? Atau alasan lainnya? Yang intinya ya memang saya rasa di sini dia sudah seperti tinggal menunggu waktu. Atau menunggu apa? Menunggu waktu mengatakan, menunggu waktu ghosting, menunggu waktu apakah lainnya. Intinya adalah untuk meninggalkan, lebih ke arah menyudahi hubungan ini. Baik pamitan atau tanpa pamit. Sementara orang yang ada di atas pun merasakan getaran-getaran seperti itu. Merasa mungkin sudah berbeda sikap. Mungkin akan ditinggalkan. Ada perasaan feeling. Dia sudah bisa merasakan getaran-getaran negatif dalam hubungan ini. Merasa dia hanya mungkin dimanfaatkan saja. Merasa mungkin hubungan ini akan berakhir. Dia, orang yang ada di bawah, akan mencari orang lainnya. Atau memang sudah ada orang lainnya di sini. So, ada third party dalam hubungan ini. Orang yang ada di atas sudah merasa getaran negatif. Intinya seperti itu. Dan saya rasa feelingnya tidak salah. Baiklah. Knight of Cups. Mungkin dia sudah sering ditinggalkan. Dia sudah sering diberikan banyak alasan. Dia sudah hubungan on-off. No komunikasi sudah tidak berjalan baik. Ya. Death. Hubungan yang sudah dingin. Dia merasa hubungan ini tidak akan mencapai goal.
Walau sudah menikah sekalipun, terlebih jika hubungan ini awal hubungan, mungkin ini belum pernikahan, ada janji untuk menikah. Dia sudah mungkin memadamkan keinginan harapan itu, memadamkan harapan untuk bisa sampai ke pernikahan. Ya, karena hanya mendapatkan janji-janji saja. Third party. Dia sudah merasakan mungkin ada third party dalam hubungan ini. Six of Wands. Apakah ini hubungan LDR? Tidak LDR, but sudah berjarak. Tampak seperti itu, Three of Wands. Sudah jauh dari kebahagiaan. Jauh dari kebahagiaan. Sudah lebih ke arah berat untuk menjalani hubungan ini. Sudah harapan-harapan sudah ke arah padam. Okay. Orang yang ada di atas ini dengan hadirnya The Lover sepertinya memiliki cinta tanpa syarat. Sesungguhnya seperti itu. Maka mungkin apapun yang terjadi, saya rasa dia menerima saja. Lebih ke arah pasrah mungkin. Four of Swords, Five of Swords. Sudah lelah, sering dibohongi untuk beberapa dari mereka. Walau unconditional love, tapi tentu memiliki kelelahan atau emosi naik turun. Bukan dia diam saja, bukan tidak tahu dia dibohongi. Dia hanya tidak ingin berbantah karena itu tidak ada gunanya dan hanya melelahkan saja. Mungkin untuk beberapa dari mereka seperti itu. Jadi hanya berpasrah atau berlapang dada saja dengan apa yang ada di hadapannya. Ya. Merasa sudah jauh dari kebahagiaan. Baiklah, Six of Pentacles. Apakah orang yang ada di bawah ini bukan single, yang artinya sudah berpemilik, dan ini bisa berarti orang yang ada di bawah menyeret masuk orang yang ada di atas ke halamannya. Orang yang ada di atas mungkin awalnya tidak tahu bahwa dia masuk ke halaman orang lain. Walaupun sudah menikah, tidak menutup kemungkinan orang yang ada di bawah ini memiliki hubungan-hubungan pendek di luar sana. Pernikahan hanya status saja. Seperti itu, hatinya bercabang kemana-mana. Walau sudah berpemilik, atau mungkin ini adalah pernikahan, tapi hatinya dan bodinya mungkin pula sudah ada di mana-mana. Baiklah. Knight of Swords, Five of Wands. Di sini sering membuat keributan, saya rasa. Di sini orang yang ada di bawah ini datang dan pergi seenak jidat. Mungkin seperti itukah jika berkata kasar. Ya. So, mau menang sendiri, memiliki ego yang tinggi. Queen of Wands, King of Wands, orang yang berapi-api. Justice, orang yang mau menang sendiri di sini saya rasa. Tidak mau kalah dalam hal apapun. Seenak-enaknya sendiri dan merasa paling benar untuk beberapa dari mereka. The Chariot. Di sini lebih mengatakan tinggal meninggalkan apa yang akan diambil, langkah mana yang akan diambil. Ten of Pentacles. Baiklah. Status tetaplah status, tapi jika sudah menikah, status tetaplah status, tapi itu tidak membuat dia berhenti pada statusnya. So, the Moon, Judgment. Saya rasa di sini untuk beberapa dari mereka memiliki banyak hubungan gelap dan hubungan pendek-pendek saja seperti yang sudah saya sampaikan. Jikapun dia tidak mungkin mengatakan putus atau mengatakan bercerai, tapi bukan berarti dia
berdiam di samping Anda, bisa juga saya sampaikan seperti itu. Dan ya, untuk Anda-Anda mungkin untuk Anda-Anda yang sudah menikah. Untuk Anda-Anda yang masih berpacaran di sini, saya rasa bagaimana mengatakannya? Mungkin kesetiaan bagi orang yang ada di bawah adalah perlu diragukan, ya, semacam itu. So, untuk beberapa dari orang yang ada di bawah, mungkin ada gambaran untuk mengghosting. Lebih ke arah mengghosting daripada mungkin jika melakukan perpisahan, berpamitan dengan baik-baik. Lebih ke arah tiba-tiba menghilang. Oke? Dan ya, mungkin sedang dalam proses, mungkin sedang mencari waktu, apakah semacam itu untuk orang yang ada di bawah, untuk meninggalkan hubungan ini. Baiklah, ini adalah apa yang mungkin ada di hati, di pikiran, pernah dikatakan, ingin dikatakan, semacam itu. Berisi kalimat-kalimat dari berbagai sumber saya tuliskan antara cinta dan benci menjadi satu di sini. Oke. Bisa milik orang yang ada di atas, bisa kalimat yang dimiliki oleh orang yang ada di bawah, atau siapapun. Disampaikan kepada siapapun, mungkin seperti itu. Tidak terhadap yang atas, mungkin tidak dikatakan pada yang bawah, tapi mungkin dikatakan ke orang lainnya. Demikian juga mungkin yang di bawah tidak dikatakan pada orang yang ada di atas, tapi mungkin ke orang lainnya. Semacam itu juga bisa. Ya, cinta dan benci bercampur aduk di sini. Baiklah. Bagaimana aku bisa melupakanmu ketika kamu selalu ada di pikiran dan hatiku? Rayuan maut di sini. Kamu berarti bagiku lebih dari yang kamu ketahui. Ya. Jika kamu mencintai seseorang, katakan padanya. Berikutnya, bagian terburuk dari menjauh darimu adalah mengetahui bahwa kamu tidak menghentikan aku. Mungkin sudah lelah untuk menghentikan, maka melakukan pembiaran. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.